Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Kahfi Warmayu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Di antaranya akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan bagaimana menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua kemarin itu seluruh Indonesia menjalankan agenda yang namanya pilkada, pilihan kepala daerah, baik tingkat 2 yakni wali kota dan bupati, maupun tingkat 1 gubernur di seluruh Indonesia. Tentu kita semua sudah mengetahui siapa-siapa yang terpilih, dan itulah jamaah sekalian cara di negeri kita yang saat ini yang disepakati untuk memilih pemimpin-pemimpin di negerinya. Kami ulangi lagi jamaah sekalian, itulah cara yang saat ini yang dipilih, yang disepakati untuk cara memilih pemimpin. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang tentunya kita berharap bagaimana menuju kepada yang dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, yakni menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga jamaah sekalian, wa rabbun ghafur, mendapat ampunan dari Allah. Tentunya ada banyak kekurangan dalam sebuah negeri tersebut. Tapi harapan di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15 ini jamaah sekalian, menjadi negeri yang baik dan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebetulan juga jamaah sekalian, ayat ini tertera atau tertulis di dalam stempel resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya apa jamaah sekalian? Persyarikatan Muhammadiyah itu di dalam amaliyanya bukan hanya mengajak kepada ibadah mahdhah saja, tapi juga mengajak kepada ibadah muamalah yang luar biasa, amal usaha Muhammadiyah yang sudah dilakukan. Dan itu intinya adalah menjadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu jamaah sekalian? Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 jamaah sekalian, yakni inilah resep, inilah rumus
sebuah negeri yang menginginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini rumusnya jamaah sekalian. Walau anna ahlal qura, ketika ada ahlul qura. Ahlul qura itu jamaah sekalian bisa dimaknai sebuah negeri, sebuah wilayah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, ketika beriman dan bertakwa, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya. Amanu wattaqau la fatahna alaihim nyekti temen, la fatahna alaihim, sungguh akan dibukakan, akan dicurahkan, la fatahna alaihim, terhadap sebuah negeri tersebut. Apanya jamaah sekalian? Barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini jamaah sekalian, barakatim minas sama'i wal ardh. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita ini sangat dan harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah di negeri Indonesia ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Negeri Indonesia itu terkenal dengan Jamrud Khatulistiwa. Artinya negeri itu di tengah-tengah belahan dunia. Khatulistiwa. Jamrud itu artinya mutiara. Jamrud Khatulistiwa, mutiara di tengah-tengah dunia. Mengapa jamaah sekalian? Kalau sedikit kita amati nikmat Allah yang sangat luar biasa terhadap negeri kita, baik itu di daratan, apa saja yang tidak ada sumber daya alamnya, mulai dari mineral, minyak, nikel, emas. Contoh satu saja jamaah sekalian, di Freeport, Papua, berapa ratus ton yang ada dalam kandungan di Freeport itu. Belum lagi di lautan jamaah sekalian, karena negeri kita ini 2/3 lautan. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika negeri kita ini di mindset atau dikelola dengan prinsip amanu wattaqau, niscaya menjadi terkaya di dunia, terkaya di dunia. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, makanya ayat ini adalah ayat rumus. Walakin kadzabu, tapi ketika mendustakan ayat-ayat, karena ayat-ayat itu bisa juga ayat-ayat yang teks dalam Al-Quran, juga ayat-ayat kauniyah jamaah sekalian, ayat-ayat yang ada di alam ini. Walakin kadzabu, tapi ketika didustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan terjadilah sebuah negeri itu
bencana, malapetaka, kerutan, kemiskinan, kemelaratan, bahkan boleh jadi suatu saat azab. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Inilah jamaah sekalian konsep yang diberikan Al-Quran di Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab klasik atau kitab kuning jamaah sekalian, itu disebutkan jamaah sekalian, ada 4 syarat, ada 4 pilar, ada 4 tiang dalam sebuah negeri tersebut. Ketika 4 pilar ini dijalankan, insya Allah akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau 4 pilar ini tidak dijalankan, dia akan jauh daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam kitab itu disebutkan jamaah sekalian, qawamud dunya bi arba'atin. Qawamud dunya bi arba'atin. Tiangnya dunia, artinya tiangnya negara, bi arba'atin, ada 4. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, bi ilmil ulama. Bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 disebutkan jamaah sekalian, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Dan juga disebutkan oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, yang tentunya ulama yang meneladani perjalanan Nabi, baik itu akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya, yang intinya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, sebagai rahmat bagi alam. Lalu yang kedua jamaah sekalian disebutkan biadlil umara, biadlil umara, keadilan umara, keadilan para pejabatnya. Oleh sebab itu disabdakan oleh Nabi jamaah sekalian, hancurnya umat-umat terdahulu, kata Nabi, ketika hukum itu kalau mengenai para pejabat, orang kaya, orang berpengaruh, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau dilakukan oleh orang rakyat jelata, baru dilaksanakan. Ini yang disinyalemen oleh Nabi Muhammad jamaah sekalian, hancurnya umat-umat terdahulu. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, tiangnya adalah bisakhoil aghnia, dermawannya orang-orang yang kaya. Dermawannya orang-orang yang kaya. Makanya di dalam Islam itu ada konsep zakat, ada sedekah, ada infak. Bisakhoil aghnia, dermawannya orang-orang kaya. Kalau zaman sahabat dulu jamaah sekalian, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Bahkan Utsman bin Affan itu asetnya sampai sekarang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi berupa kebun kurma, berupa hotel yang sangat bermanfaat kepada umat. Termasuk juga perjalanan awal-awal persyarikatan Muhammadiyah jamaah sekalian, ditopang oleh saudagar-saudagar pedagang batik dari Jogja, dari Solo, dari Surakarta. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yakni bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang miskin, artinya mendapat dukungan dari rakyat. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.